Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita masih di bab yang sama, bab 3 relasi dan fungsi. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang relasi, nah pada hari ini kita akan membahas fungsi. Nah, apa pengertian fungsi? Fungsi itu adalah pemetaan setiap anggota suatu himpunan ke himpunan lain. Jadi pada dasarnya fungsi dan relasi itu hampir sama. Ya, sama-sama memasangkan suatu himpunan A ke himpunan B. Cuma perbedaannya ada di cara memasangkan anggotanya. Nah, untuk lebih jelas kalian bisa lihat di situ ada 3 diagram panah yang dimana diagram panah yang pertama itu disebut fungsi, yang kedua bukan fungsi, yang ketiga juga bukan fungsi. Oke, perhatikan. Nah, ini fungsi, yang dikatakan fungsi itu apabila anggota himpunan A atau anggota himpunan yang di sebelah kiri itu dipasangkan hanya sekali dengan anggota himpunan B. Jadi bisa kalian lihat di sini A pasangannya 1, B pasangannya 1, C pasangannya 3. Nah, jadi masing-masing anggota A ini hanya sekali dipasangkan dengan si B. Tidak boleh 2 kali seperti yang diagram yang kedua. Di sini A dipasangkan dengan 1, A dipasangkan dengan 2. Nah, itu kan A dipasangkan 2 kali. Nah, jadi itu tidak disebut fungsi, tapi dia relasi. Jadi artinya kalau fungsi itu dia nggak boleh selingkuh lah ya, nggak boleh punya pasangan 2, hanya boleh punya pasangan 1. Walaupun mungkin pasangannya itu sama seperti yang ini tadi, A dan B pasangannya sama-sama 1, itu nggak masalah. Tapi kalau dia punya pasangannya 2, yang A-nya itu nggak boleh. Lihat ya, jelas di sini pasangannya 1, 1, 1, sedangkan ini A-nya pasangannya 2, itu tidak boleh. Itu tidak disebut fungsi. Oke. Nah, diagram yang ketiga, ini juga bukan fungsi. Atau kalau bukan fungsi berarti kita bisa sebut dia relasi. Kenapa? Karena B di himpunan A ini nggak punya pasangan. Atau mungkin bahasa kerennya jomblo ya. Jadi dia nggak punya pasangan, dia harus punya pasangan. Nah, jadi ini tidak disebut dengan fungsi. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan kalau fungsi dia hanya boleh, yang pertama dia hanya boleh satu pasangan ke himpunan B. Jadi dia tidak boleh punya pasangan lain atau selingkuh. Dan dia harus punya pasangan, jadi dia nggak boleh kosong seperti ini, nggak boleh nggak punya pasangan atau nggak boleh jomblo, gitu ya, kira-kira ya. Jadi sebenarnya cukup mudah, cuma syaratnya di situ aja. Oke, Nak ya. Kemudian unsur-unsur fungsi. Di sini ada 3, ada domain, di mana domain itu adalah daerah asal, ada kodomain yaitu daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Nah, di sini ada contoh diagram panahnya. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Mana yang disebut domain? Domain itu adalah daerah yang ada di himpunan A yang di sebelah kiri, 1, 2, 3. Nah, sedangkan kodomain adalah himpunan yang ada di sebelah kanan atau himpunan B semua nih, 1, 2, 3, 4. Sementara range itu adalah anggota himpunan B tapi yang dia hanya punya pasangan. Lihat nih, anggota himpunan B yang punya pasangan itu cuma ada 2, 3, dan 4. Jadi satunya tidak dimasukkan lagi, satu ini tidak masuk ke range. Jadi bedakan kodomain dengan range. Kalau kodomain dia semua anggota B, kalau range dia adalah anggota B yang hanya mempunyai pasangan atau yang kena panah gitu ya. Kita
lihat ke contoh soal. Pada gambar berikut, manakah yang merupakan fungsi? Ingat tadi ciri-ciri fungsi, dia harus punya pasangan satu dan dia nggak boleh punya pasangan. Diagram yang nomor 1, X dengan 1, Y dengan 1, Z dengan 3. Ya, ini merupakan fungsi karena X, Y, dan Z itu sama-sama punya pasangan hanya satu. Sementara kalau yang diagram nomor 2, ini bukan fungsi karena Y-nya, Y di himpunan A tidak memiliki pasangan. Nah, diagram nomor 3 ini juga disebut fungsi karena X, Y, dan Z sama-sama punya satu pasangan. Oke, diagram nomor 4 ini bukan fungsi karena si Z tidak punya pasangan. Sementara diagram nomor 5 ini merupakan fungsi karena masing-masing X, Y, dan Z itu hanya memiliki satu pasangan, walaupun dia pasangannya sama-sama satu semua ya, nggak apa-apa. Nah ya, jadi kalau fungsi di himpunan A-nya ini semua pasangan, di B-nya nggak punya pasangan tuh nggak apa-apa. Jadi kuncinya tuh hanya di A. Di A-nya ini semua dia harus punya pasangan ya. Jadi tadi jawaban yang merupakan fungsi adalah 1, 3, dan 5 ya. Ya, 1, 3, 5. Nah, nomor 2, perhatikan relasi berikut. Nah, ini cara penyajian relasi atau fungsi dengan cara himpunan pasangan berurutan. Relasi di atas yang merupakan fungsi adalah, nah bagaimana cara melihatnya? Kita lihat angka yang di sebelah kiri. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, dilihat dari begini. Yang di sebelah kiri itu dia tidak boleh ada 2 kali. Jadi seperti yang nomor 1 nih. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Walaupun semua pasangnya sama-sama A, itu nggak ada masalah. Yang penting sebelah kirinya itu hanya boleh sekali. Jadi nomor 1 ini merupakan fungsi. Kenapa nomor 2 tidak? Karena ini 2-nya ada 2 kali ditulis. Nah, nih. 2, di sini 2. 2 kali ditulis. Nah, itu nggak boleh. Berarti dia pasangannya bercabang kan? Pasangannya lebih dari 1. Nomor 3 juga bukan fungsi. Kenapa? Karena 3-nya ada 2. Nih, ini 1, ini 2. Jadi 3-nya tuh punya 2 pasangan. Nah, itu nggak boleh. Nomor 4 juga bukan fungsi karena di sini kalian bisa lihat 3-nya ini ada 2 kali. Jadi 3-nya itu punya 2 pasangan. Nah, itu nggak boleh. Ingat tadi dia nggak boleh punya pasangan lebih dari 1 ya. Jadi di antara keempat himpunan pasangan berurutan ini yang merupakan fungsi adalah hanya yang nomor 1. Oke, Nak. Nah, itu contoh soal untuk hari ini. Nah, silahkan kalian kerjakan soal latihan. Nomor 1, seperti contoh soal nomor 1 tadi, menentukan mana dari gambar berikut yang merupakan fungsi. Ingat ya ciri-cirinya tadi, hanya boleh punya satu pasangan, tidak boleh punya pasangan lebih dari 1, dan tidak boleh jomblo atau nggak punya pasangan. Oke. Contoh nomor 2, sama seperti soal nomor 2 itu sama seperti contoh soal nomor 2. Menentukan yang mana yang merupakan fungsi. Oke. Tentukan ya. Nomor 3 ini unsur-unsur fungsi ya, domain, kodomain, dan range itu ya. Tadi sudah ada contohnya. Nah, nomor 4 ini sama seperti soal yang pertemuan sebelumnya. Jadi ada himpunan A 0, 2, 3, 5, yang B 2, 4, 5, 6, 7. Nah, kalian buat diagram panah, diagram kartesius sama himpunan pasangan berurutannya dengan relasi 2 kurangnya dari. Ini masih mau Ibu buat soal seperti ini ya supaya kalian makin paham. Relasinya di situ 2 kurangnya dari. Jadi kalian baca dari kiri ke kanan. Contoh Ibu kasih nih. 0 itu 2 kurangnya dari berapa?
dari 2. Karena 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Ya. Atau kalau 2 kurangnya dari itu, bahasanya 2 lebih kecil dari juga bisa. Jadi 0, 2 lebih kecil dari 2. Ya, itu udah Ibu kasih contoh soal. Nah, silakan dikerjakan dengan baik-baik, jangan terburu-buru, kerjakan dengan hati-hati dan dipahami betul-betul soalnya, oke? Sekian hari ini, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.